Shalom. Kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul besar pelajaran sekolah Sabat kita adalah pendidikan. Dan pelajaran yang pertama yang kita sudah mulaikan yaitu pendidikan di Taman Eden. Bagaimana kemarin kita sudah mempelajari tentang sekolah yang pertama, di mana di sana kita melihat bahwa Allah dia sebagai guru, Yesus dia sebagai guru, dan ruang kelasnya itu adalah Taman Eden. Dan mata pelajaran yang dipelajari itu adalah alam semesta. Dan Adam dan Hawa pada waktu itu mereka berfungsi sebagai murid. Nah, kita sudah mempelajari pelajaran kemarin dan sekarang kita tiba pada judul pelajarannya, yaitu pada hari Senin tanggal 28 September, pengacau. Jadi ada banyak dari kita mungkin berlaku sebagai seorang guru di sekolah, bertindak sebagai seorang guru di sekolah. Pada saat kita menjadi guru, maka kita memperhatikan ruangan kelas kita. Letak kalender di mana, kemudian letak papan tulis, kemudian bunga, vas bunga, dan kita mau membuat bahwa semuanya itu supaya enak untuk dipandang. Nah, saudaraku yang kekasih, begitulah yang terjadi di Taman Eden. Suatu keindahan yang meliputi taman itu. Dikatakan bahwa Adam dan Hawa Tuhan tempatkan di taman itu. Maka dia menginginkan keindahan meliputi mereka. Kemudian kita bisa membayangkan bahwa setiap bunga, burung, binatang, dan pohon-pohon menawarkan kepada Adam satu kesempatan untuk belajar lebih banyak mengenai dunia dan tentang pencipta mereka, yaitu Yesus sendiri. Nah, kita beralih ke kejadian dari perubahan atau tidak ada perubahan di dalam Kejadian pasal 2, kemudian ke Kejadian pasal yang ketiga. Kita melihat bahwa di Kejadian 3 ayat 1, maka di sana dikatakan bahwa ular adalah yang paling cerdik dari antara binatang yang ada di darat. Kalau di Kejadian 1 dan Kejadian 2 kita mendengar, kita melihat kata-kata seperti sangat baik, mereka tidak merasa malu, sangat menyenangkan. Tetapi pada saat kita masuk di Kejadian 3 ayat yang pertama, maka ada satu kata yang katanya yaitu licik, cerdik. Yang dalam bahasanya dalam beberapa versi licik. Dan ini adalah suatu kata yang diperkenalkan bahwa di dalam dunia yang sempurna terdapat kata yang berlawanan dengan kesempurnaan Tuhan sendiri. Nah, kita sudah melihat bahwa di Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17, maka Tuhan memberikan perintah kepada Adam, kepada manusia pertama, bahwa semua pohon di taman ini boleh dimakan buahnya dengan bebas. Tetapi satu pohon, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan makan. Karena pada saat mereka memakannya, mereka pasti mati. Nah, itulah yang terjadi. Tetapi di
Kejadian pasal yang ketiga, maka di sana kalau kita baca di Kejadian 3 ayat 1 sampai 6, ada dialog antara ular dengan perempuan atau Hawa pada waktu itu. Hawa dia berjalan-jalan di Taman Eden, dia berjalan sendiri, kemudian dia terpikir bagaimana saya mau mendekat di pohon yang Tuhan larang. Akhirnya dia sendiri, dia berjalan menjauhi dari berpisah dengan suaminya dan akhirnya dia bertemu dengan ular. Dan akhirnya ular ini yang adalah penjelmaan daripada setan sendiri yang menggoda akan Hawa. Tuhan katakan, kalau kamu makan pasti kamu mati. Tetapi setan katakan, kalau kamu makan maka kamu tidak akan mati. Jadi ini Hawa diperhadapkan kepada dua pilihan, mendengarkan firman Tuhan atau apa yang dikatakan oleh setan. Tetapi kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Padahal mereka diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Dan disinilah letak kesalahan daripada Hawa sendiri. Akhirnya apa? Dia memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Akhirnya dia membawanya itu kepada Adam dan Adam pun memakannya. Akhirnya terjadilah Adam dan Hawa, tubuh mereka sudah kelihatan telanjang. Jubah kebenaran, jubah kemuliaan, jubah terang, cahaya yang melingkupi mereka hilang atau sirna. Dan itulah ciri-ciri daripada pelanggaran atau dosa. Mereka sudah berdosa melanggar hukum Tuhan. Mereka tidak menurut hukum Tuhan. Pelajaran kita pada hari ini, apa yang kita bisa ambil? Setan datang, dia sebagai pengacau. Dia membuat Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Sebenarnya tidak ada racun di dalam buah itu. Tetapi yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa adalah mereka tidak percaya dengan firman Tuhan. Pada sore hari ini, marilah kita dengan pertolongan Tuhan percaya dengan apa yang Tuhan sudah firmankan. Hukum Tuhan itu teguh, percaya kepada hukumnya, percaya kepada janji-janjinya. Dengan demikian kita tidak akan tertipu oleh seorang yang mengacaukan, yaitu iblis. Marilah kita bersama-sama, kita berdoa, minta kekuatan Tuhan supaya kita mempelajari kebenaran firman Tuhan dan dengan pertolongan Tuhan kita menuruti firman tersebut. Kiranya Tuhan memberkati kita. Pelajaran ini saya bawa dalam nama Yesus. Amin.